Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kesempatan kenikmatan yang luar biasa yang selalu tercurahkan kepada kita sehingga kita masih mampu melaksanakan berbagai aktivitas dalam kehidupan dunia ini. Karena apapun yang telah terjadi, terlaksana, tidak akan terjadi dan terlaksana kecuali dari atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya kita bersyukur sebagai seorang siswa ialah dengan cara salah satunya belajar dengan giat, belajar dengan tekun, karena menuntut ilmu adalah salah satu dari tugas dan kewajiban kita. Anak-anak Pak Ilham yang Pak Ilham banggakan, Pak Ilham sayangi yang berada di rumah maupun dimanapun berada, budaya Melayu Riau merupakan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah kita di SD 158 Kota Pekanbaru. Mata pelajaran ini telah ditetapkan dalam kurikulum muatan lokal, di mana pelajaran ini diajarkan juga di sekolah-sekolah yang berada di Provinsi Riau. Karena Riau merupakan salah satu provinsi yang kaya dengan budaya-budaya yang terdapat di dalamnya. Anak-anak yang Pak Ilham banggakan, Pak Ilham sayangi dimanapun berada. Salah satu materi yang kita pelajari pada pertemuan pertama bab 1 ialah tentang lingkungan hidup. Maka di sini akan sedikit Bapak ceritakan tentang lingkungan hidup yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Sama-sama telah kita ketahui bahwasanya lingkungan hidup adalah segala jenis kehidupan yang ada di sekitar kita, baik berupa manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Karena kita sebagai makhluk hidup tentu akan selalu bertemu dalam berbagai jenis kehidupan di alam sekitar kita, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Maka kita sebagai manusia tentunya memiliki amanah untuk bisa menjaga, merawat, dan memelihara semua dari ciptaan yang telah diberikan kepada kita, yang disebut dengan salah satunya adalah lingkungan hidup. Dalam agama Islam juga telah dijelaskan salah satu tujuan penciptaan manusia ialah yang telah dijelaskan di Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Salah satu tujuan penciptaan manusia ialah sebagai khalifah. Khalifah yang berarti pengganti. Maksudnya Allah jadikan manusia sebagai pengganti dari generasi ke generasi selanjutnya untuk menciptakan kebaikan-kebaikan di permukaan bumi ini dengan apa yang telah Allah harapkan. Namun banyak manusia tidak menyadari tentang tujuan hidupnya, penciptaannya, dan amanah yang telah diberikan kepada mereka. Hal ini telah disinggung dalam Al-Quran, telah dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh tangan manusia itu sendiri, supaya Allah merasakan kepada mereka dari akibat perbuatan mereka itu sendiri, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Anak-anak yang Pak Ilham banggakan, Pak Ilham sayangi, seperti apa yang telah dijelaskan tadi, lingkungan hidup adalah segala jenis kehidupan yang ada di sekitar kita, baik berupa manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Manusia sesama manusia, manusia terhadap hewan, dan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan. Itu juga telah diajarkan di materi pelajaran pendidikan agama Islam. Maka oleh karena itu manusia diciptakan berbagai bentuk, berbagai rupa. Jangan dijadikan sebagai bentuk perpecahan, karena perbedaan yang telah diciptakan tersebut merupakan kenikmatan dan dijadikan sebagai untuk persatuan
di mana saling menutupi dan saling melengkapi. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk bersosial. Manusia tidak akan bisa hidup sendiri. Manusia pasti membutuhkan pertolongan orang lain. Seperti yang kaya pasti membutuhkan yang miskin. Yang miskin juga membutuhkan yang kaya. Yang kecil membutuhkan yang besar. Yang besar membutuhkan yang kecil. Yang gemuk membutuhkan yang kurus. Yang kurus membutuhkan yang gemuk. Semuanya telah Allah atur agar manusia bisa saling melengkapi dalam kehidupan kita ini. Dan begitu juga dengan hewan, di mana hewan merupakan bentuk salah satu dari lingkungan hidup yang ada di sekitar kita. Maka kita harus jaga sikap kita terhadap hewan atau binatang, di antara lain adalah bagaimana caranya kita bisa memberi makan binatang peliharaan atau hewan ternak secara layak dan teratur. Yang kedua, kita harus selalu menjaga kebersihan kandang secara rutin agar merasa nyaman, sebagaimana manusia juga membutuhkan kenyamanan. Yang ketiga, kalau mengusir hewan, usirlah dengan baik, jangan sampai memukulnya atau sampai terluka atau menyakitinya. Yang keempat, apabila keluar rumah dalam waktu yang lama, jangan kurung hewan peliharaan di dalam rumah atau dalam bentuk apapun. Misalnya kucing, apabila dikurung, dia tak dapat mencari makan di luar. Atau bila meninggalkan ikan di akuarium, tentu tak ada yang memberi makan. Yang kelima, tidak boleh menganiaya binatang. Misalnya ketika hendak membunuh ular, tidak boleh menyiksanya dengan membiarkan dia mati perlahan. Bahkan di dalam Islam pun mengajarkan ketika hendak menyembelih hewan sembelihan, hewan ternak, maka Rasul mengajarkan sembelilah dengan pisau yang tajam, dengan tujuan agar untuk mengurangi rasa sakitnya. Dan yang keenam ialah tidak boleh menebar racun dan tuba ke dalam air, karena hal itu dapat membunuh semua makhluk yang ada hidup di air, dari yang besar hingga yang masih kecil ataupun di dalam telur. Dan masih banyak sikap perbuatan kita yang harus kita jaga terhadap hewan. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan, karena tumbuh-tumbuhan atau tanaman adalah bagian dari alam yang harus selalu kita jaga. Cara kita bersikap terhadap tumbuh-tumbuhan antara lain ialah, yang pertama, tentunya kita tidak boleh mendebang pohon yang telah dijadikan orang sebagai tempat berteduh, karena hal itu dapat membuat cuaca semakin panas. Yang kedua, tidak boleh merusak hutan dan rimba, karena di dalamnya tentu terdapat berbagai macam makhluk hidup atau kehidupan berupa hewan dan tumbuh-tumbuhan, dan akan berakibat bagi kita dalam kehidupan, seperti tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menyiram tumbuh-tumbuhan yang kita tanam, karena air dapat membuat tumbuhan menjadi segar dan tidak kering atau mati. Sama-sama juga kita ketahui, air adalah sebagai sumber kehidupan, begitu juga dengan manusia. Yang keempat, memetik buah harus dari rantingnya. Jangan sampai pohonnya juga ikut ditebang atau dipatahkan. Yang kelima, jangan sampai merusak kulit pohon yang akan berbuah. Kalau kulitnya disayat atau dicincang, buahnya akan berkurang atau bahkan hilang. Dan begitu juga seandainya kalau kita bawa dalam kehidupan pribadi kita sebagai manusia. Anak-anak yang Pak Ilham banggakan, Pak Ilham sayangi, itu diantara sikap kita terhadap sesama manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Tentunya kita harus saling menjaga, saling melengkapi, dan saling merawat. Terutama kita sebagai manusia, sebagai pemimpin khalifah di permukaan bumi ini, yang memberi amanah tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada beberapa cerita teladan dalam kehidupan. Di antaranya ialah dapat kita pelajari, kita baca dari kisah batu geliga dan kisah induk padi. Anak-anak Pak Ilham banggakan dan Pak Ilham sayangi,
maka dapat dipersiapkan LKS-nya halaman 2 dan 3. Di situ ada soal-soal uji kemampuan. Yang pertama adalah menjawab pilihan ganda 15 soal, dan yang kedua ada 5 soal tentang isian, yang mana harus diisi sebagai tugas. Sebagai panduan dapat mendengarkan, membaca kisah dari batu geliga yang ada di materi pelajaran kita. Bagi anak Pak Ilham yang memiliki buku, silakan dibuka bukunya. Bagi yang tidak punya buku, persilahkan dengar apa yang Bapak ceritakan. Mari baca. Batu geliga. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pemuda bernama Tuaka. Dia tinggal bersama ibunya. Sehari-hari ia dan ibunya mencari kayu api untuk dijual ke pasar. Hasil penjualan kayu itu mereka belikan beras dan makanan. Suatu hari mereka melihat 2 ekor ular berkelahi. Tuaka dan ibunya segera berlindung. Nampaknya kedua ular itu sedang berebut geliga, yaitu permata Raja Ular. Akhirnya salah satu ular itu mati, sedangkan yang satu lagi nampak menelan batu geliga. Dia nampak kesakitan sebab terluka parah. Karena iba melihat ular yang terluka, Tuaka berniat merawat ular itu sampai sembuh. Ibunya pun setuju. Tiba di rumah, Tuaka segera mengobati luka, kemudian menaruh ular itu di dalam bakul. Beberapa hari kemudian, ular itu menghilang dari bakul. Walau sudah dicari ke berbagai sudut pondok, tidak juga ular itu ditemukan. Yang tinggal hanya batu geliga yang pernah dilihat Tuaka ketika ular itu berkelahi dengan ular yang lain. Ibu Tuaka mengatakan bahwa mungkin saja sang ular sengaja meninggalkan batu geliga itu sebagai ucapan terima kasih, karena Tuaka sudah merawat ular itu sampai lukanya sembuh. Anak-anak yang Pak Ilham banggakan dan Pak Ilham sayangi, dari cerita batu geliga tersebut, seorang pemuda, Tuaka, dan ibunya dapat diambil hikmah tentang kehidupan atau lingkungan hidup. Bagaimana kita sebagai manusia saling tolong-menolong, baik terhadap manusia maupun hewan atau tumbuh-tumbuhan. Maka dapat dijadikan sebagai bahan bacaan untuk mengisi LKS halaman 2 dan 3 dan dikumpulkan pada hari yang akan Bapak tentukan nantinya. Sepertinya itu untuk pembelajaran pertama Pak sampaikan. Dapat diulang-ulang tentang cerita batu geliga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.